Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program Resapi GKJ Margoyudan. Sebelum kita beraktivitas, marilah terlebih dahulu kita akan bersama-sama mendengarkan renungan sebagai dasar kegiatan kita. Namun kita akan memohon bimbingan Tuhan melalui doa untuk memahami kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami bersyukur karena saat ini Tuhan masih memperbolehkan kami untuk datang menghadap di dalam doa. Dan bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan telah menyediakan makanan bagi rohani kami, bagi jiwa kami, untuk kami pakai di dalam melakukan aktivitas keseharian kami. Oleh karena Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan untuk saat ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adapun firman Tuhan yang kita akan dengar bersama-sama dan renungkan diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 8. Adapun natsnya saya ambilkan dari Kisah Para Rasul 18 ayat yang ketiga. Kisah Rasul 18 ayat yang ketiga yang demikian firman-Nya. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena sama-sama tukang kemah. Adapun tema renungan pada pagi hari ini berjudul Kesatuan di dalam Perbedaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dan memperhatikan ayat tersebut di atas sebagai nats tadi, tentunya timbul pertanyaan di dalam hati kita tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan pekerjaan yang sama. Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah Rasul Paulus dan pasangan suami istri yang dikenal dengan panggilan Aquila dan Priscilla. Mereka semua adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai pemberita Injil yang sangat luar biasa. Tentu pada abad yang pertama. Mereka bekerja bersama-sama saling bahu-membahu memberitakan Injil dan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya apa yang membuat mereka bisa bekerja bersama-sama memenangkan jiwa bagi Tuhan? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah ternyata bukan karena disebabkan mereka memiliki profesi dan latar belakang etnis yang sama, maka mereka bisa bersama-sama memenangkan jiwa, tetapi karena satu hal yang mempersatukan mereka untuk bisa bekerja bersama-sama, yaitu melayani Tuhan dan memenangkan jiwa, yaitu mereka menangkap visi Tuhan yang sama. Mereka menangkap visi Tuhan yang sama, yaitu mengemban amanat agung yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan juga bagaimana Rasul Paulus dan Aquila Priscilla memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lalu pertanyaan bagi kita, tentu selaku orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus, bagaimana?
Berbicara tentang perbedaan, tentu ada begitu banyak perbedaan di antara kita sebagai orang-orang percaya. Entahkah dari sisi latar belakang keluarga, pendidikan, budaya, kesukuan, dan lain-lain. Tetapi inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Marilah, bukan sisi perbedaannya yang ditekankan, melainkan dari sisi persamaan, yaitu bahwa kita semua adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia Tuhan, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan salah satunya yaitu pekerjaan baik yang Tuhan mau kita lakukan adalah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada mereka yang belum memilikinya. Berita damai sejahtera ada dalam kedatangan yang saat ini kita akan peringati, yaitu dengan melalui berita kelahiran Yesus Kristus yang mendatangkan sukacita Natal bagi semua orang yang menerimanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perbedaan adalah sesuatu yang wajar. Mengingat setiap kita dipilih Tuhan dari berbagai keadaan dan latar belakang yang berlainan. Namun, Tuhan menghendaki agar setiap orang-orang yang diselamatkan, entahkah ia berasal dari suku dan budaya yang berbeda, hendaknya menangkap satu tujuan ilahi di balik keselamatan yang telah diterimanya, yaitu menjadi alat kerajaan surga yang efektif. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memberikan firman bagi kami untuk menguatkan kehidupan kami dalam rangka kami menyambut kehadiran Yesus Kristus datang ke dunia di dalam kelahirannya. Dan ini menjadi satu pengharapan baru, kekuatan baru di dalam kami menjalani kehidupan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.